Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Visi Tinta Manik, SSI MSI, Ibu Bu Erpiana Windiastuti, SSI Biotek, dan Ibu Maria Yulita Sari, STP MTP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Rabbani dari kelompok 3, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul produksi enzim B-galaktosidase rekombinan melalui rekayasa genetik dan aplikasinya dalam pembuatan susu bebas laktosa serta tinjauan regulasi keamanan pangan. Nah, di sini ada latar belakang yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, yaitu intoleransi laktosa merupakan masalah gizi yang cukup banyak dialami di Indonesia. Banyak masyarakat sulit mengonsumsi susu karena tidak dapat mencerna laktosa akibat kekurangan enzim laktase. Padahal susu merupakan sumber protein, vitamin, mineral, dan kalsium yang penting. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan susu bebas laktosa sebagai alternatif yang lebih aman dan dapat dikonsumsi oleh penderita intoleransi laktosa. Proses pembuatan susu bebas laktosa dilakukan dengan menambahkan enzim B-galaktosidase yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, enzim B-galaktosidase kini dapat diproduksi secara rekombinan sehingga lebih stabil, efisien, dan efektif digunakan pada skala industri. Permintaan global untuk produk bebas laktosa juga terus meningkat, sehingga peluang pemanfaatan enzim rekombinan semakin besar. Selain itu, BPOM juga telah menetapkan batas kadar laktosa untuk klaim bebas laktosa maupun rendah laktosa, sehingga aspek keamanan dan regulasi tetap harus diperhatikan. Next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk memahami lebih dalam mengenai teknologi enzim rekombinan yang digunakan dalam produksi susu bebas laktosa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik dan mekanisme kerja enzim B-galaktosidase rekombinan serta penerapannya dalam proses produksi susu bebas laktosa. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu menganalisis kelebihan dan keterbatasan teknologi enzim rekombinan dalam konteks industri susu bebas laktosa. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang ketiga untuk meninjau regulasi keamanan pangan terkait penggunaan enzim rekombinan termasuk persyaratan keamanan, standar penggunaan, dan ketentuan pelabelannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Lanjut ke ruang lingkup kasus ini yang berfokus pada penggunaan enzim beta-galaktosidase yang berasal dari mikroorganisme Cluiveromyces sp meliputi proses rekayasa gennya hingga tahap transformasi plasmid rekombinan ke bakteri Escherichia coli melalui metode elektroporasi, serta mekanisme kerjanya dalam menghidrolisis laktosa pada susu. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya terkait regulasi keamanan pangannya tentang penggunaan enzim rekombinannya termasuk persyaratan keamanan dan ketentuan pelabelannya. Next. Selanjutnya ada relevansinya. Yang pertama ada kebutuhan tinggi produk bebas laktosa. Ternyata intoleran laktosa sudah dialami oleh mayoritas populasi global, kurang lebih 70%, terutama pada tingkat anak-anak dan remaja. Dan ternyata cukup tinggi juga di Indonesia, sekitar 21 hingga 58%. Kemudian yang kedua, produk bebas laktosa ini bukan hanya diminati oleh
orang-orang yang intoleran laktosa, tetapi ternyata konsumen umum sekarang banyak mencari produk yang lebih mudah dicerna, rendah gula, dan lebih sehat sehingga permintaan produk bebas laktosa terus meningkat. Nah, yang kedua ada pertumbuhan pesat industri susu bebas laktosa. Segmen susu bebas laktosa ini ternyata menjadi kategori dengan pertumbuhan tercepat, dengan nilai pasarnya itu mencapai 9 miliar euro. Kemudian yang kedua ada klaim laktosa free yang ternyata sudah termasuk yang paling sering muncul dalam peluncuran produk susu baru. Nah, sehingga industri sekarang banyak membutuhkan enzim laktase yang berkualitas untuk mencapai kadar laktosa yang sangat rendah pada produk susu. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait peran enzim laktase dalam produksi. Ternyata enzim beta-galaktosidase bisa digunakan untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa serta menghasilkan GOS yang bernilai tambah. Kemudian teknologi industri yang mencakup proses enzimatis, kemudian membran dan rekayasa enzim untuk menghasilkan susu bebas laktosa dengan kualitas sensorik optimal menciptakan nantinya susu lebih manis alami, kemudian teksturnya halus dan stabilitas yang lebih tinggi. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mekanisme dalam proses pembuatan susu bebas laktosa. Terdapat dua tahapan utama, yaitu proses produksi enzim beta-galaktosidase dan proses hidrolisis laktosa dalam susu. Yang pertama itu dapat dilihat pada diagram alir sebelah kiri layar. Yang pertama, isolasi DNA genomik dari Cluiveromyces sp yang mampu menghasilkan beta-galaktosidase. Isolasi dilakukan melalui disrupsi sel enzimatis menggunakan litikase untuk memecah dinding sel, kemudian diperoleh DNA genomik pengkode beta-galaktosidase. Lalu DNA genomik ini diperbanyak menggunakan PCR dan dihasilkan fragmen DNA, lalu dipindahkan ke plasmid ekspresi. Selanjutnya, plasmid ekspresi yang berisi gen tersebut dimasukkan ke sel Escherichia coli melalui elektroporasi. Elektroporasi ini dilakukan dengan cara memberikan pulsa listrik yang kuat pada sel sehingga sel terbuka sementara membentuk pori kecil yang memungkinkan plasmid masuk ke dalam sel. Lalu sel tersebut ditanam pada LB agar yang mengandung antibiotik kanasimin gunanya untuk menyeleksi sel sehingga yang tumbuh itu hanya sel yang isinya plasmid ekspresi. Selanjutnya yaitu kultivasi bioreaktor. Selama proses kultivasi, bioreaktor bekerja dengan suhu operasi 30 derajat Celcius dengan pH 7. Dilakukan batch cultivation, di mana kultur dibiarkan mencapai fase stasioner dengan waktu sekitar 5 jam kultivasi, ditandai oleh biomasa yang mulai stabil. Lalu dilanjutkan ke feed batch cultivation dengan menerapkan strategi DO start feeding, yaitu pemberian nutrisi berdasarkan respon kultur terhadap kenaikan oksigen terlarut. Ketika nilai dissolve oksigen meningkat melewati batas kontrol, menandakan bahwa substrat karbon mulai habis, jadi ditambahkan larutan feeding. Strategi DO start feeding ini memungkinkan pemberian nutrisi secara adaptif sesuai kebutuhan sel dan mencegah akumulasi metabolik akibat kelebihan substrat. Selanjutnya, sebelum memasuki proses pemurnian, dilakukan pemanenan terlebih dahulu dengan cara sentrifugasi awal. Lalu dilakukan pemecahan membran sel Escherichia coli sehingga enzim beta-galaktosidase dapat keluar dan terlarut dalam fraksi cair. Lalu dilakukan sentrifugasi kembali untuk memisahkan pecahan sel padatan dan cairan yang dinamakan supernatan. Nah, supernatan ini dimurnikan menggunakan kromatografi afinitas untuk memperoleh beta-galaktosidase murni. Selanjutnya, untuk proses hidrolisi laktosa dalam susu akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, izin konfirmasi apakah suara saya jelas dan terdengar? Jelas, Jelas. terdengar. Oke, dan juga saya ingin memohon maaf karena tidak bisa on cam. Jadi lanjut saja ke mekanisme kerja beta-galaktosidase pada susu. Nah, seperti yang kita ketahui, laktosa adalah gula susu yang tersusun dari dua gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Enzim beta-galaktosidase akan menempel terlebih dahulu pada molekul laktosa. Kemudian setelah itu enzim ini memutus ikatan beta-1,4 yang menghubungkan glukosa dan galaktosa di dalam laktosa. Akibat pemutusan ikatan tersebut, laktosa terhidrolisis menjadi dua gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, proses ini disebut hidrolisis laktosa. Meskipun di dalam susu juga terdapat komponen lain seperti lemak, protein, dan mineral, enzim beta-galaktosa tetap dapat bekerja secara spesifik pada laktosa. Seiring berjalannya waktu, kadar glukosa di dalam susu itu akan meningkat. Kenaikan kadar glukosa ini menjadi tanda bahwa proses hidrolisis laktosa sedang berlangsung dan laktosa di dalam susu sudah mulai dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna. Seperti itu. Lalu di sini ada penerapan pada teknologi industri. Penerapan di teknologi ini tidak hanya untuk secara umum, penerapan di industri ini proses utamanya yaitu susu distandarisasi dan dipasteurisasi, lalu ditambah enzim laktase, setelah itu diinkubasi pada suhu dingin kurang lebih 4-10 derajat Celcius sampai laktosanya sangat rendah, lalu dikemas. Nah, rekayasa genetik Cluveromyces lactis dengan penambahan gen LAC4 untuk meningkatkan produksi beta-galaktosidase rekombinan yang diaplikasikan pada susu selaras dengan praktik industri. Kemudian penerapan pada produk olahan tidak hanya susu, tetapi juga bisa di yogurt bebas laktosa atau no sugar added, serta membentuk GOS atau prebiotik yang menambah nilai fungsional pada produk. Nah, secara keseluruhan, kombinasi enzim rekombinan teroptimasi dan desain proses yang tepat menghasilkan produk bebas atau rendah laktosa yang berkualitas sensori baik, bernilai fungsional, dan sesuai regulasi keamanan pangan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada tinjauan regulasi keamanan pangan. Yang ke-1 ada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2004 tentang pengawasan keamanan pangan olahan produk rekayasa genetik, memberikan landasan hukum terkait penilaian keamanan dan kewajiban pelabelan untuk bahan pangan atau komponen yang diperoleh melalui teknologi rekayasa genetika. Nah, regulasi ini memastikan produk hasil rekayasa genetika aman dikonsumsi dan jelas informasinya bagi masyarakat. Yang kedua ada Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang penggunaan bahan penolong, golongan enzim dan golongan penyerap enzim dalam pengolahan pangan, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemanfaatan enzim sebagai bahan penolong. Hal ini memungkinkan penggunaan enzim laktase rekombinan secara legal dan terstandarisasi dalam industri pangan. Yang ketiga ada pengaturan enzim pangan berada di bawah PDA melalui CPR Title 21 yang menetapkan bahwa enzim dapat dikategorikan sebagai food additives atau GRASE. Aturan ini menjadi dasar hukum penggunaan enzim sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam pengolahan pangan di Amerika Serikat. Standar ini menjadi acuan internasional dalam menjamin keamanan enzim pangan. Next slide. Next slide.
Canik. Kelebihan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang ke satu ada kelebihan memiliki afinitas tinggi terhadap laktosa, kilometer rendah, dan toleransi tinggi terhadap galaktosa. KI tinggi dan stabil pada suhu proses industri 5-10 Celcius, menghasilkan hidrolisis laktosa yang lebih cepat, lengkap, dan efisien. Selanjutnya mampu mencapai kadar laktosa kurang lebih 100 mg per liter sehingga memenuhi standar pelabelan. Selanjutnya ada menawarkan aktivitas enzimatik yang sangat tinggi dan spesifik, meningkatkan produktivitas industri hidrolisis. Laktosa dapat mencapai lebih 90% dalam 30 menit dengan toleransi baik terhadap glukosa. Selanjutnya ada kekurangan. Biaya produksi yang lebih tinggi berdampak pada harga produk akhir yang meningkat. Yang kedua ada membutuhkan proses rekayasa genetika dan produksi enzim yang kompleks sehingga memerlukan fasilitas dan teknologi mahal. Yang ketiga ada penggunaan mikroorganisme inang seperti E. coli memerlukan kondisi kultur yang spesifik serta optimasi tambahan untuk mencapai hasil enzim yang maksimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk solusi untuk mendukung produksi susu bebas laktosa yang efektif, diperlukan optimasi proses penggunaan enzim B galaktosidase rekombinan agar biaya produksi lebih efisien dan hasil lebih maksimal. Industri yang perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan kelabelan BPOM, serta meningkatkan riset dan inovasi terkait mikroorganisme rekombinan yang lebih stabil dan aman. Selain itu, edukasi pada masyarakat mengenai manfaat produk bebas laktosa penting dilakukan untuk meningkatkan penerimaan konsumen dan membuka peluang pengembangan industri secara keberlanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sesi pematerian sudah selesai. Sekarang sesi tanya jawab, dipersilakan. Oke, yang namanya Sehan dipersilakan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesana Banisup dari kelompok 2. Izin bertanya dari segi keamanan pangan ya, apa potensi resiko utama poli sebagai produksi enzim dan bagaimana cara memitigasinya dalam regulasi? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ditampung dulu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Denis Wada Kurnia dari kelompok 1. Izin bertanya, gimana mekanisme kerja enzim galaktosidase dalam mencegah laktosa di susu, dan misalkan ada suatu kejadian gening ya dalam enzim ini teh diterapkan pada susu yang punya lemak, protein, dan mineral tinggi, itu teh bakal gimana resikonya? Izin dari kelompok 3 izin berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan yang tadi Sehan dari segi keamanannya ya. Resiko utamanya adanya kemungkinan kontaminasi endotoksin dari dinding sel E. coli yang bisa ikut terbawa jika proses pemurniannya tuh tidak sempurna. Nah, mitigasinya itu BPOM melalui
adanya peraturan BPOM melalui Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 yang mana mewajibkan penilaian keamanan yang ketat termasuk uji toksisitas dan memastikan enzim yang dihasilkan sudah dimurnikan dengan tinggi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terus juga mungkin tambahannya, setelah pembuatan enzim itu kan pas pencampuran itu ada proses pemanasan juga ya. Jadi insya Allah buat yang E. coli itu bakal hilang gitu. Izin menjawab yang Danis. Enzim B-galaktosidase itu menempel pada molekul laktosa yang memutus ikatan B1,4 antara glukosa dan galaktosa, menghasilkan glukosa dan galaktosa pada susu dengan lemak, protein, dan mineral tinggi. Enzim tetap efektif meningkatkan kadar glukosa sebagai indikator hidrolisis dan dapat menghasilkan GOS, galaktooligosakarida, sebagai indikasi tambahan probiotik tanpa gangguan signifikan pada proses. Paling itu Dani jawabannya. Oke, baik ya Wan. Tidak jelas sekali. Saya jawab sudah selesai. Kesimpulannya, teknologi rekayasa genetika dalam produksi enzim beta-galaktosidase rekombinan mampu meningkatkan efisiensi hidrolisis laktosa sehingga menghasilkan susu bebas laktosa yang aman dan berkualitas. Enzim ini bekerja lebih stabil dan efektif pada suhu proses industri serta mendukung kebutuhan konsumen yang mengalami intoleransi laktosa. Selain itu, penerapannya memiliki prospek besar bagi industri pangan, namun tetap memerlukan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan pelabelan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar dan dapat dipercaya oleh konsumen. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.